Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para peserta ikhwan daurah surat Al-Fatihah online, insyaallah sebelum dimulai daurah, izinkan kami menyampaikan biografi dari pemateri. Nama Al-Ustadz Hernawan bin Adnan S.E. Hafizahullah Ta'ala. Nama kunyah Abu Rayyan Al-Farisi. Lahir di kota Palembang 10 November 1976. Istri 1 orang, Komariah. Anak putri pertama beliau Aina Lutfiyah Farisa yang menempuh pendidikan di SMP IP As-Salam. Putri kedua beliau Nazila Haffa Sazia yang menempuh pendidikan di Pondok Tahfidzul Quran Sulaimaniyah Lawang, dan putra beliau Arwayan Al-Farisi yang menempuh pendidikan di TKIP As-Salam. Pendidikan formal beliau S1 Ekonomi Manajemen Universitas Putra Bangsa Surabaya 2001, mahasiswa pasca sarjana IAI An-Nur Lampung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, sanad mutasil bidang Al-Quran dan kutub tajwid antara lain, sanad kamilan Al-Quran qiraah Imam Asim Al-Kufi dari Mujiz Syekh Abu Sofiyah hafizahullah ta'ala, sanad Al-Quran qiraah Imam Abu Amr Al-Basri dari Mujiz Syekh Hasan Abdul Ghani Al-Misri hafizahullah ta'ala, sanad Al-Quran qiraah Imam Ibnu Amir Asy-Syami dari Mujiz Syekh Sa'ad bin Jum'ah Al-Misri hafizahullah ta'ala, sanad Al-Quran qiraah Imam Ibnu Katsir Al-Makki dari Mujiz Al-Ustadz Rizki Fahru Razi hafizahullah ta'ala yang saat ini dalam proses, sanad Al-Fatihah Asyrah Kubra dari Mujiz Syekh Abu Sofiyah hafizahullah ta'ala, sanad Al-Fatihah Asyrah Kubra dari Mujiz Al-Ustadz Rizki Fahru Razi hafizahullah ta'ala, sanad Al-Fatihah dari Mujiz Syekh Abu Hilyah Najmu Mujahid hafizahullah ta'ala, Muqaddimah Jajariyah sanad mutasil dari Bajalur, Manzumah Tuhfatul Atfal wal Gilman sanad mutasil dari Bajalur, Qasidah Al-Khaqaniyah sanad mutasil dari 2 jalur, Nuniyah As-Sakhawi sanad mutasil dari 2 jalur, Manzumah Hidayatus Sibyan sanad mutasil 2 jalur, Manzumah Salsabilus Syafi'i Syekh Uthman Sulaiman Murad, Risalatul Qasril Munfasil, dan beberapa sanad kitab bidang akidah. Insyaallah Ustadz akan memasuki room Zoom meeting. Diharap para peserta daurah Al-Fatihah online tetap menjaga adab-adab dalam bermajlis dan bisa mencatat faedah yang disampaikan oleh pemateri. Kami sampaikan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan dimulainya daurah. Untuk mempersingkat waktu, kita menunggu Ustadz Hernawan masuk dalam room Zoom meeting. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam was sunnah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita berkumpul kembali, berjumpa kembali di dalam daurah di hari yang kedua ini. InsyaAllah ta'ala Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, Allah ta'ala berikan kita kesehatan, dan Dia berikan keistiqaman kepada kita semua. Taib, untuk membersihkan waktu kita lanjutkan saja pembahasan kita di kitab. Kita sekarang masuk ke dalam materi yakni makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Di halaman 17 disebutkan, berkata Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi absahil lughati. Jadi maka wajib, dengan kewajiban yang sangat wajib seperti itu ya, bagi para pembaca Al-Quran, sebelum memulai membaca Al-Quran, terlebih lagi meriwayatkannya, maka hendaklah ia mempelajari makharijul huruf dan juga sifatul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Buat apa? Liyalfidhu bi absahil lughati. Gunanya yakni agar kita nanti melafadzkan Al-Quran itu dengan bahasa yang paling absah, sebagaimana Al-Quran diturunkan. Baik, kita masuk di halaman 18. Pembahasan makharijul huruf. Cuma kita di sini karena pembahasan kita adalah daurah surah Al-Fatihah, jadi nanti kita lewati saja ya. Maksudnya kita tidak bahas secara gamblang. Ya, kalau anak bahas secara gamblang nanti ini namanya daurah tajwidul huruf. Ya, daurah tajwidul huruf, lain lagi daurahnya nanti. Ya. Baik. Jadi di sini disebutkan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu terbagi atas 17 makhraj. Terbagi atas 17 makhraj. Akan tetapi ini bukanlah pendapat daripada jumhur ya, dalam hal ini bukan pendapat jumhur. Ya. Karena pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala dan juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala itu berpendapat bahwasannya makharijul huruf itu ada 17 makhraj. Ya. Sedangkan pada pendapat-pendapat yang lain seperti halnya Sibawayh ya. Sibawayh itu berpendapat, atau Imam Asy-Syatibi ya, Imam Asy-Syatibi itu berpendapat bahwasannya dia ada 16 makhraj. Ya. Bahkan seperti Al-Farra dan Qutrub itu menyebutkan itu ada 14 makhraj. Dan pendapat yang lain menyebutkan 29 makhraj. Tapi pendapat yang kita gunakan dan pendapat yang lazim yang digunakan para ulama ahlu tajwid itu adalah pendapatnya Al-Imam Khalil ya, bin Ahmad Al-Farahidi dan Al-Imam Ibnu Jazari ini ya, yakni 17 makhraj. Jadi dari ke-17 makhraj itu terbagi atas 5 makhraj umum. Dari 17 makhraj terbagi atas 5 makhraj umum. Ya, ini yang pertama al-jauf, kemudian al-halq, al-lisan, ini makhraj yang paling banyak hurufnya, al-lisan. Ya. Kemudian asy-syafatan dan al-khayshum. Ya, ada 5 makhraj umum. Walaupun nanti dibagi-bagi lagi ya, dibagi-bagi lagi. Ya. Jadi di dalam makhraj al-halq itu ada pembagian lagi. Jadi mulai dari pangkal, kemudian ke tengah tenggorokan, sampai dengan yang dekat dengan mulut. Ya. Kemudian hamzah, hamzun fahaun, thumma ainun ha'u, ain ha di sini. Muhmalatan thumma ghain kha, ghain dan kha.
masuk ke dalam makhraj al-halq. Ya. Walaupun kalau dalam qiraat yang lain seperti huruf kha dan huruf ghain itu dimasukkan ke dalam makhraj al-lisan. Sehingga Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani ketika menghukumi pertemuan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ghain dan huruf kha, maka diikhfakan. Ya, itu dalam qiraat yang lain. Tapi kalau dalam riwayat Imam Hafs dan Asim, maka ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ghain dan huruf kha, maka ia diizharkan. Nun sakinah diizharkan. Misalnya min ghillin. Jadi nun sakinahnya itu dibaca dengan jelas. Baik. Kemudian yang selanjutnya alisan. Ya, alisan ini makhrajnya banyak ya, ada 10 makhraj. Anda tidak jelaskan di sini ya. Nanti kalau Anda jelaskan terlalu panjang. Intinya antum ketika hendak menghafal daripada ke-10 makhraj itu mulai ditelusuri dari sini. Pangkal, qaf, maju dikit kaf, maju lagi ke tengah jim shin ya. Tengah makhraj. Ini Anda simpulkan aja dari kitab ini ya. Itu tata caranya. Qaf ya, dari pangkal lisan, qaf, maju dikit kaf, maju dikit tengah lidah, yakni jim shin ya. Kemudian turun lagi, turun ke bawah ke tepi pangkal. Ini huruf bod sampai dengan depan. Huruf bod. Ya, huruf bod. Kemudian naik ke atas ke langit-langit depan. Huruf lam, nun, ra. Lam, nun, ra. Ya. Sudah selesai ini, ujung lidahnya tuh dimajukan terus sampai dengan pangkal lisan. Ya, dengan pangkal gigi seri atas. Bukan pangkal lisan, pangkal gigi seri atas. Hurufnya apa saja? Huruf ta, dal, to. Ta, dal, to. Sudah selesai itu, sekarang turun lagi. Turun ke bawah. Ya, ini huruf apa? Turun ke bagian gigi seri bawah, di bagian dalamnya. Ini huruf sin, huruf zai, dan huruf sod. Sin, zai, dan huruf sod. Sudah selesai itu, netral dia di tengah. Ya, dekat ujung gigi seri atas. Huruf apa saja? Huruf zal, huruf tha, dan huruf dha. Ya. Seperti itu ya. Caranya pangkal maju sedikit kaf, tengah jim shin ya. Pangkal daripada lisan huruf bod, maju ke atas ya, huruf lam, nun, ra, maju ke depan sampai pangkal gigi seri atas, ta, dal, to, turun ke bawah huruf sin, huruf zai, huruf sod, ketemu di tengah-tengah di ujung gigi seri atas huruf zal, tha, dan huruf dha. Seperti itu ya untuk makhraj al-lisan. Kemudian yang keempat ini asyafatan. Asyafatan ini kedua bibir. Ya, 3 huruf yang berhubungan langsung dengan kedua bibir, yakni huruf mim, huruf ba, dan huruf waw. Ya, huruf waw. Seperti itu. Bagaimana? Taib. Ya, seperti itu ya. Jadi huruf asyafatan, huruf yang bertemunya daripada dua bibir, yang berhubungan dengan kedua bibir. Ya. Huruf mim, kemudian huruf waw, dan huruf ba. Ya, ba, mim, waw. Seperti itu ya. Untuk huruf fa, ya itu di situ dia ada brandnya itu yang anak belum punya tuh kayak gitu. Mungkin bisa dimatikan itu mic-nya bisa dimatikan semua. Logo di mana yang udah pakai? Baik. Naam, syukran, jazakallah khair. Jadi kalau untuk huruf fa itu adalah pertemuan daripada ujung gigi seri atas dengan bagian perut dalam, ya, di bibir yang bawah. Affa. Jadi jangan di depan ya. Jangan tapi affa. Karena apa? Kalau kita melafadzkannya bertemu ya, kita pertemukan ujung gigi seri atas dengan bagian perut bibir bagian bawah itu sifat ta'affuf pada huruf fa itu akan keluar. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sifat ta'affuf pada huruf fa itu adalah tafasyinya huruf fa.
tafasyinya huruf fa. Baik. Kemudian yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Jadi al-khayshum rongga hidung. Rongga hidung maksudnya di dalam al-khayshum ini. Al-khayshum itu rongga hidung. Yakni gunnah pada huruf mim dan huruf nun. Gunnah pada huruf mim dan huruf nun. Jadi gunnah itu adalah suara yang keluar dari mana? Rongga hidung. Nah, para ulama mengatakan gunnah yakni as-sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum. Suara yang keluar dari pangkal daripada hidung kita. Jadi harus sempurna ya. Ketika antum bertemu dengan huruf nun dan mim yang bertasydid, maka antum harus sempurnakan daripada gunnahnya. Ya, karena apa? Menurut pendapat Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizallahu taala, bahwasanya ketika nun dan mim yang bertasydid dan idgham bil gunnah, maka tingkatan marotib gunnah itu berada pada tingkatan yang akmal, yang paling sempurna. Gunnatul akmal. Inna thumma mimma, harus benar-benar masuk ke rongga hidung secara sempurna ketika nun dan mim yang bertasydid. Min nasirin, minan nar, minan nar. Jadi jangan minan nar, itu belum sempurna. Kenapa? Dia berada pada tingkatan akmal. Walaupun menurut pendapat Syekh Uman Sulaiman Murad dalam As-Salsabilus Syafi disebutkan bahwasannya nun dan mim yang bertasydid, idgham bi gunnah, hukum ikhfa dan hukum iklab itu masuk ke dalam gunnatul kamilah, gunnah kamilah. Ya. Tapi yang perlu kita perhatikan, mau pendapat Syekh Manswaid maupun pendapatnya Syekh Utsman Sulaiman Murad, tetap ketika bertemu dengan nun dan mim yang bertasydid atau idgham bi gunnah, maka kita sempurnakan masuk ke dalam rongga hidung. Seperti itu ya. Baik. Kita tidak berpanjang membahasnya, kita masuk ke dalam pembahasan sekarang sifatul huruf. Sifatul huruf itu memiliki dua pembahasan, yakni pembahasan di mana sifat huruf itu memiliki lawan dan sifat huruf itu tidak memiliki lawan. Ya. Sifat yang memiliki lawan yakni sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah atau sifat lazimah yang senantiasa melekat pada huruf hijaiyah. Dan sifat ini harus ditunaikan. Ya, karena apa? Sifat alamiah yang berada pada huruf tersebut. Kalau tidak ditunaikan maka kita terjadi lahan padanya. Karena seharusnya dikeluarkan suara yang memiliki karakter pada suatu huruf, maka kita tidak keluarkan karakter pada huruf tersebut. Nah, berarti ini lahan. Ya. Silakan antum melihat di dalam kitab, di situ ditulis yang pertama hamz lawannya jahar. Tapi ana balik ya, ana balik. Ana lebih senang menyebutkan sifat kuatnya dulu dibanding sifat lemah. Karena sifat hamz itu adalah sifat lemah daripada huruf tersebut. Ya. Jadi sifat hamz itu adalah sifat lemah. Jadi kita harus kedepankan sifat kuat dulu. Jahar lawan hamz. Kemudian yang kedua adalah sifat syiddah lawan rakhawah. Tengah-tengahnya tawasud bainiyah. Sifat syiddah sifat kuat. Sifat rakhawah adalah sifat lemah. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah isti'ala lawan istifal. Isti'ala sifat kuat, istifal sifat lemah. Isti'ala berhubungan dengan pangkal yang naik ke langit-langit atas. Kemudian istifal tidak naiknya pangkal lisan menuju langit-langit atas. Datar saja. Da huruf ta. Ya, ta itu kan punya sifat istifal. Ta. Dasar saja ya. Ta. Jadi tidak ada perubahan pada pangkal lisan kita itu ketika melafalkan huruf istifal, huruf tipis. Ta. Tapi ketika kita melafalkan huruf tebal, maka si pangkal lisan ini naik ke atas. Sehingga suara yang tidak keluar menuju mulut kita itu terhalang oleh pangkal lisan. Ya, sehingga dia nabrak pangkal lisan, naiklah suaranya ke langit-langit dulu. Menjadi apa? Po, ta,
huruf to ya, po, ta, po, seperti itu. Huruf sod itu satu makhraj yang huruf sin. Huruf sin seperti ini kan, sa. Jadi ujung lidah berada di bagian bawah gigi seri kita. Nah, ujungnya taruh di bagian bawah. Rapatkan. Sa. Nah, huruf sod sama dengan huruf sin ini, tinggal pangkalnya saja dinaikkan. Ini ya tata caranya untuk bagaimana cara kita untuk membedakan kedua huruf ini. Supaya apa? Supaya kita tidak bingung-bingung. Nanti bagaimana posisi lidahnya. Lidahnya sama aja dengan huruf sin, huruf son itu. Sa, so. Jadi suaranya tuh di kanan apa? Suaranya itu ketahan pangkal lisan yang naik. So, sa, so, si, so, si. Ihdinas bukan she. Ada sebagian dari pada imam ya ketika mengimami membacanya dengan mengganti huruf shin, maka ini lahan jali. Ya, untuk amannya ketika kita tidak bisa melafadzkan huruf shad itu gantilah dengan huruf sin saja, aman. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sah, boleh. Ya. Karena di dalam riwayat yang lain ya itu boleh membaca dengan sin, ya. Seperti apa? Seperti bacanya Imam Qunbul dari Ibnu Katsir itu membacanya dengan sin. Sirato. Sedangkan Imam Ruwais dari Ya'qub Al-Hadrami membacanya juga dengan sirato, dengan sin seperti itu ya. Baik. Nah, itu huruf isti'la dengan huruf istifal ya. Kemudian idbaq dan infitah. Idbaq infitah ini sebenarnya turunan dari isti'la ya. Isti'la itu tebal, idbaq itu lebih tebal. Apa bedanya? Kalau huruf-huruf isti'la itu ketika dilafadzkan itu tidak ada terjadi perkataan pada makhrajnya. Contoh, pada huruf kha. Huruf kha ketika kasrah, kha, khi. Ghain, gha, ghi. Kha, khi. Itu saja. Atau huruf qaf. O, qi, o, ak, qi. Itu saja. Tapi kalau huruf idbaq maka dia seperti kayak merekat, kayak nempel baru lepas. So, si, sirato, Nah, seperti itu suaranya. Ya. Kalau huruf qaf kita lafadzkan seperti idbaq, maka suaranya seperti ini. Qi. Jadi sehingga para ulama mengeluarkan daripada kaidah ya ilmu tajwid itu di dalam pembahasan tersendiri. Dahulunya ilmu tajwid berada di dalam pembahasan ilmu nahwu. Sehingga pembahasan tentang idlaq dan ismat itu dulu ada di dalam ilmu nahwu. Tapi ketika ilmu tajwid itu sudah berdiri sendiri, ya, berada pada cabang ilmu yang baru, maka idlaq dan ismat tidak termasuk dalam pembahasan ilmu tajwid karena tidak ada hubungannya dengan sifat, ya. Tidak ada hubungannya dengan sifatul huruf. Cuman dia ringan dan berat saja diucapkan, ringan atau berat, ya. Itu saja. Nah, misalnya idlaq artinya lisan yang mudah dan cepat. Nah, berarti apa saja huruf-huruf yang mudah? Seperti itu. Huruf-huruf yang mudah terkembut dalam firra min lubbin. Fa, ra, mim, alla.
Ya, amma, anna, kan mudah untuk dibaca. Seperti itu saja, tidak ada hubungan dengan sifatul huruf. Kemudian di halaman 10, di halaman 22, antum bisa lihat ada pembahasan sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat ada 10 ya pembahasannya. 10 pembahasan. Silakan nanti antum baca sendiri. Kalau yang kurang jelas silakan tanya di grup. Ya, karena kita sedang tidak membahas tentang sifatul huruf. Kemudian pada halaman 23 itu ada keterangan nabar pada 5 keadaan. Baik. Ana akan jelaskan saja yang tidak umum kita ketahui, ya ini pada poin yang kelima di nabar itu. Saat mengucapkan kata yang diakhiri alif tathniyah atau wawu jamak. Gugur yang bertemu dengan sukun. Maksudnya seperti ini. Jadi di dalam Al-Quran itu ada lafaz contohnya seperti ini ya. Qala, qala. Jadi qala, huruf qaf panjang ada alif, kemudian lam. Qala, dia. Fi'il madhi, dia berkata qala. Ya, qala alhamdulillah. Bertemu dengan lam sukun kan? Qala alhamdulillah. Jadi kalau kita idgham qala alhamdulillah. Qala alhamdulillah. Qala alhamdulillah. Nah, ini ada qala juga tapi qalanya 2 orang. Ya, musanna, tasniyah. Jadi ada alif tasniyah yang yang menunjukkan 2 orang. Menjadi qala. Jadi kita membacanya 2 orang. Dia berkata 2 orang. Dia 2 orang berkata. 2 orang. Nah, bertemu dengan lafaz yang sama seperti tadi yang dibentuk mufrad tadi ya. Qala alhamdulillah. Ya, bertemu dengan sukun lam di situ. Bagaimana caranya untuk membedakan dengan qala yang sendiri dia dengan qala yang dia 2 orang? Caranya apa? Caranya dinaberkan. Ya, jadi bacanya ditekan. Kalau yang tadi qala alhamdulillah. Qala alhamdulillah. Kalau yang ada alif tasniyahnya ditekan. Qala alhamdulillah. Qala alhamdulillah. Qala alhamdulillah. Seperti itu cara bacanya. Supaya apa? Untuk memperjelas bahwasannya pada saat kita menabarkannya itu qalanya itu adalah bentuk 2 orang, ya, bukan 1 orang. Seperti itu ya. Ini penjelasan di nabar yang poin yang kelima itu supaya antum tahu maksudnya apa yang poin yang kelima itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 24 susunan ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Yang seperti kita ketahui bahwasannya ketika melafadzkan surah Al-Fatihah ini apakah ia termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama atau tidak? Ya. Jadi kita harus pahami betul bahwasannya di dalam bacaan Imam Habs an Asim Tariq Syatibiyah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertamanya. Ya, ayat pertama. Jadi kalau kita lagi sedang baca qiraat Imam Asim, Imam Habs itu kan qiraat Imam Asim kan? Habs itu perawinya dari Asim. Kalau kita lagi sedang baca qiraat Imam Asim, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz, tapi kan ada kan pendapat mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak usah dibaca. Ini bukan permasalahan masalah fikih. Ya, kita tidak berbicara masalah fikih, berbicara masalah qiraat. Ya, berarti apa? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dalam qiraat Imam Asim. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Yang menjadi perselisihan itu kan adalah jahar atau disirkan. Itu saja sebenarnya. Jahar atau disirkan. Dalam sholat yang jahar atau dalam sholat yang sir. Ya, itu yang harus kita pahami. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu ayat yang pertama. Berarti dengan kata lain apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. 7.
Kan 7 ayat semuanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Berarti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus disambung bacanya. Ya. Karena kita baca riwayat Imam Hafs. Itu yang harus kita pahami dulu ya. Jadi, Ustaz, tapi kalau berhenti di alaihim yang pertama memang salah Ustaz. Tidak salah, ya tidak ada dosa. Tapi kita sedang tidak baca qiraatnya Imam Asim. Itu saja. Karena Kufiyun, kita ngomong masalah Kufiyun ya. Imam Kufah, baik Imam Asim, baik Imam Hamzah, baik Imam Al-Kisai, baik Khulaful Ashir, itu tidak berhenti di alim yang pertama itu. Wasol langsung. Karena menganggap apa? Ayat yang ke-7 itu satu kesatuan. Sudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Kalau kita berhenti di alim yang pertama, misalnya seperti ini, umum yang terjadi kan pasti yang seperti itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan seperti itu umumnya. Hati-hati. Kalau kita baca seperti itu, kita sedang tidak baca qiraat Imam Asim. Paham ya? Karena apa? Kalau berhenti di alim yang pertama itu adalah bacaan daripada apa? Contoh Imam Nafi'. Imam Nafi' ya. Kenapa Ahlul Madinah berhenti di alim yang pertama itu ciri khas daripada Ahlul Madinah. Imam Nafi' berhenti pada lafaz itu. Kenapa? Imam Nafi' itu tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama. Ayat yang pertamanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita membacanya demikian, berarti kita sedang tidak baca qiraat Imam Asim. Itu yang harus dipahami ya. Nanti bagi Ustadz sekalian, insya Allah Ustadz semua lah insya Allah ya. Nah, jadi kalau kita sedang menjadi seorang imam, kita pahami betul permasalahan ini. Kalau kita, saya lagi sedang baca Imam Hafs, berarti apa yang kita lakukan? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca Bismillah. Kemudian tidak berhenti di alaihim yang pertama. Ustadz, kalau seandainya kami ini tidak kuat napas bagaimana? Misalnya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Napasnya habis Ustaz, tidak kuat Ustaz. Jadi boleh berhenti tapi di alim yang kedua untuk menjaga daripada lafaz ya dari Imam Asim. Jadi caranya bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian tidak lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Ya. Jadi itu saja penjelasan dari ana berkenaan dengan hal ini. Ini penting ya. Karena ketika antum jadi imam, antum harus pahami betul. Kalau seandainya antum tiba-tiba jadi imam, kemudian tidak baca basmalah, berarti antum harus baca qiraat yang lain. Ya, jangan antum baca qiraatnya Imam Asim lagi, karena antum tadi sudah tidak baca basmalah. Berarti bacanya Imam Nafi'. Antum harus baca Imam Nafi' ya, kalau paham gitu. Atau Imam Ibnu Katsir, bukan Imam Katsir, misal Imam Abu Amr Al-Basri, atau Imam Ibnu Amir Asy-Syami seperti itu. Gimana Ustaz cara bacanya ya? Seperti itu ya. Nah, ini konsekuensi bahwasannya memang kita harus ilmui ya, kita harus ilmui. Jadi membaca Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar membaca saja, tapi kita benar-benar mengilmui. Dengan cara apa? Dengan cara kita
ikut daurah bersanad ini. Itulah fungsinya. Karena fungsi daripada sanad itu sendiri untuk apa? Menjaga lafadz, keaslian lafadz dari sumbernya, kemudian menjaga bagaimana cara membacanya. Itulah ya fungsi sanad yang kita sedang jalani ini. Fungsi mencari sanad. Jadi cari sanad itu bukan untuk bangga-bangga diri ya. Oh, bersanad ini kalau udah bersanad sudah seolah-olah sudah seluruh ilmu sudah dikuasai, tidak ya. Bukan seperti itu. Tapi ada kepentingan kita. Ya ini untuk apa? Untuk menjaga lafadz Al-Fatihahnya, kemudian untuk agar bagaimana kita mengetahui cara membaca Al-Fatihah itu sendiri sesuai dengan sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut saja ke pembahasan al-lahan di halaman 26. Al-lahan. Lahan yakni kesalahan dalam mengucapkan kalimat Qur'aniyah. Ya, baik itu secara i'rab, susunan tata bahasanya maupun secara tajwid. Ya. Lahan itu terbagi atas dua jenis ya, yaitu lahan jali dan khafi. Kalau lahan jali, yakni kesalahan yang tampak jelas, langsung bisa diketahui, hatta itu dari orang-orang yang awam sekalipun. Orang-orang yang belum belajar tajwid itu tahu, nih orang ini lagi salah baca gitu. Itu maksudnya lahan jali, jelas lahannya. Seperti halnya apa? Merubah huruf, mengurangi huruf, merubah harokat, seperti itu. Ya, harokatnya dirubah, itu adalah lahan jali. Baik. Kemudian yang kedua, al-lahan khafi. Lahan khafi yakni kesalahan yang bisa diketahui ketika seseorang sudah mempelajari ilmu tajwid. Ya. Dia mengetahui misalnya dia kurang tipis, kurang tebal membacanya, sifat-sifatnya tidak ditunaikan dengan sempurna, sifat tahsiniyahnya tidak ditunaikan dengan sempurna, maka inilah yang dikatakan lahan khafi. Atau hukum-hukum bacaan Al-Qur'annya tidak ditunaikan dengan baik. Misalnya dia membaca wa anfusakum, benar atau tidak bacaan demikian? Benar atau tidak? Wa anfusakum. Wa in kana. Benar nggak? Wa in kana. Ya. Ya benar sebenarnya. Cuma dia tidak menunaikan hukum sebagaimana mestinya. Ya. Harusnya apa? Ketika nun sukun ya atau tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka ada hukum ikhfa di situ, ikhfa hakiki gitu ya. Maka yang benar kita ikhfakan. Wa in kana, seperti itu. Nah, inilah kesalahan khafi yang sering terjadi ya pada hukum-hukum bacaan Al-Qur'an. Suaranya bagus, indah, meliuk-liuk luar biasa. Ya, tapi hukum-hukum bacaan Al-Qur'an tidak karu-karuan ya. Ikhfa-nya kemana, idghamnya kemana, idgham bi gunanya enggak ada gunahnya, seperti itu. Itu yang tidak ditunaikan dengan baik. Itu sehingga terjadi lahan khafi. Ya, lahan khafi ini tidak sampai membatalkan sholat ya. Tapi kalau sering terjadi pada imam, seorang imam, maka imam itu tidak boleh ditunjuk jadi imam. Kalau sering terjadi. Ya, tidak boleh ditunjuk dari imam. Ya. Jadi yang kita tunjuk dari imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang mereka yang paling bagus bacaannya, bukan paling banyak hafalannya. Ingat ya, ada sebuah kitab yang pernah Anda baca ya, itu diterjemahkan yang paling banyak hafalannya. Ya, ini keliru ya. Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum. Qara'a yaqra'u, iqra'. Tidak ada ceritanya iqra' itu bisa berubah terjemahannya menjadi hafalkan. Berarti Rasulullah disuruh menghafal dulu berarti. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hafalkanlah. Ada enggak terjemahan sedemikian? Hafalkanlah. Tidak ada kan? Ya, yang ada terjemahannya apa? Bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Al-Qur'an, tidak ada. Ya.
itu ada fadilah. Fadilah tersendiri bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi bukan sebuah kewajiban. Allah tidak mewajibkan. Kecuali Allah mewajibkan. Lil wujub. Baca. Misalnya ihfaz. Ya, ihfaz. Ya, diperintahkan kita untuk menghafalkan. Yang diperintahkan apa? Iqra. Baca Al-Quran dengan tartil. Ada perintahnya. Lil wujub. Apa? Warattil. Ya. Warattilil Quran. Warattilil Quran tartilah. Nah, kita untuk diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartilnya. Baik. Kemudian di halaman 27 silakan dilihat. Itu ada aib dalam membaca Al-Quran. Aib dalam membaca Al-Quran. Jadi di sini ada 9 aib yang harus dihindari oleh seorang pembaca Al-Quran. Ya. Yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr, ya. An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Ya. Antum kalau punya kitabnya itu ada tahqiq dari Syekh Aiman Rusdi Suwaid, itu ada 5 jilid, ya. Tahqiq daripada An-Nashr fi Qiraatil Ashr karangan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Yang pertama yakni bitamdhiril lisan. Bitamdhiril lisan. Yakni membaca seperti orang yang sedang mengunyah gumpalan daging dalam mulutnya. Bitamdhiril lisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu, ya. Kayak ngunyah-ngunyah dalam mulutnya, enggak jelas juga. Ya, itu bitamdhiril lisan, bitamdhiril lisan. Kemudian yang kedua, bitaq'iril fam. Ya. Membaca dengan mengeluarkan seluruh huruf itu pada pangkal mulutnya, pangkal tenggorokan gitu, ya. Ini seperti terjadi pada orang-orang Badui. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, jadi mengeluarkan suara itu dari pangkal tenggorokan itu tidak boleh, ya, aib dalam baca Al-Qur'an. Kecuali memang suaranya seperti itu. Ya, soalnya seperti itu. Dan ini tidak boleh jadi imam, ya, tidak boleh jadi imam. Karena dulu pernah ketemu, ya, dengan ya, seorang imam yang seperti itu. Tapi kalau diajak ngobrol itu tidak seperti itu suaranya, itu anehnya, ya. Tapi ketika jadi imam suaranya itu seperti ini, ya. Jadi bitaq'iril fam, ya. Seperti kayak orang yang kecekek gitu. Kemudian yang ketiga, bita'wijil fak, bita'wijil fak, ya, membaca dengan membekokkan rahang. Ya. Banyak sering kita lihat, ya, yang sering membekokkan rahang ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, bitar'idil sauti, bitar'idis sauti. Bitar'idis sauti. Ya, ini menggetar-getarkan suara. Membaca huruf dengan suara yang bergemetar. Misalnya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi dibuat seperti kayak apa? Kayak lantunan irama lagu gitu, ya. Inna anzalna. Jadi seperti kayak lagu. Jadi baca Al-Quran itu tidak seperti halnya lagu, ya. Jadi bedakan kita lagu dengan membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh. Itu namanya apa? Bitar'idis sauti, menggetar-getarkan membaca, dalam membaca, menggetar-getarkan suaranya di dalam membaca. Kemudian yang kelima, bitamtitis syad', memanjangkan huruf yang bertasydid. Ya. Contoh seperti ini, misalnya yashaqqaqu. Yashaqqaqu. Ya, huruf ya, huruf shinnya tasydid, yashaq, bertemu dengan huruf qaf yang tasydid. Yashaqqaqu. Yashaqqaqu. Kan seperti itu, kan? Yashaqqaqu. Seperti itu saja. Tapi ini tidak. Dia apa? Dia memanjangkan huruf yang bertasydid. Ya, bitamtitis syad'. Sehingga seperti ini. Yashaqqaqu. Yashaqqaqu.
Yash, ya, tidak ada ya. Yash, harusnya yash langsung. Yashaqqu, bukan yashaqqu. Nah, itu bitamqiyuti syad. Ya. Jadi memacang-macangkan mad. Kemudian yang keenam, bitaqti'il mad, memotong-motong mad. Ya, madnya dipotong-potong. Seperti pada bacaan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti kayak orang nyanyi gitu ya. Memotong-motong mad, ya, seperti itu. Kemudian bitatni'il gunat, ya. Bitatni'il gunat. Ya, ini memanjangkan gunnah. Memanjangkan gunnah. Harusnya gunnah itu kan seperti ini. Thumma, amma, mimma. Seperti itu saja. Tapi ini tidak. Dia panjangkan ya. Jadi dipanjangkan gunnahnya. Jadi seperti ini. Thumma, thumma, mimma, amma yatasaalun, nah itu tidak boleh, harusnya langsung amma yatasaalun, thumma, bukan thumma, seperti itu ya. Hati-hati yang seperti ini. Ini sering terjadi ketika kita terlena di dalam lantunan irama seperti itu. Hati-hati. Kemudian yang ke-8, bihasramatir ra'at, ya, menghilangkan getaran pada huruf ra. Bihasramatir ra'at. Jadi huruf ra ini ada getaran. Ketika dia bertasydid getarannya sedikit, cuma satu getaran. Ar. Tetap ada getaran arro. Jadi daripada jadi cuman au-nya saja tapi tidak ada takrirnya. Itu namanya bihasramatir ra'at, yang menghilangkan getaran pada huruf ra. Kemudian yang ke-9, bacaan Al-Quran membuat manusia enggan mendengarnya. Lari ya. Bacaannya enggak karu-karuan. Ya. Bacaannya tidak karu-karuan. Baik. Sampai sini, tafadhol. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk sebentar ke dalam pembahasan cara wakaf pada Al-Fatihah. Silakan, ada pertanyaan? Saya Ustaz. Nah, tafadhol. Untuk yang makhraj huruf dhad, ada yang mengatakan bahwa makhraj yang huruf dhad itu menempelkan sisi lidah kiri atau kanan, sehingga rahangnya itu miring, jadinya miring. Apakah itu benar, Ustaz? Nah, baik. Ya, karena jadi kan huruf dhad itu kan memang yang susah menempelkan ya. kedua sisi kanan kirinya. Baik. Ya, 6. Jadi bismillah. Jadi seperti ini ya, seperti hanya dikatakan oleh Kiai Haji Basri Alwi rahimahullah taala, ya, di dalam kitabnya, ya kalau antum pengen beli ada kitab beliau ya. Kitab beliau itu yang kecil, yang warna hijau, karangan Kiai Haji Basri Alwi rahimahullah taala, beliau sudah tidak ada. Dulu anak pernah talaki jamak dengan beliau ya. Sudah lama, tahun 2015 dulu ketika beliau masih hidup. Jadi beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasannya sulit memang menempelkan daripada sisi tepi lidah kita kepada geraham, ya dua-duanya. Maka yang lebih mudahnya itu adalah dengan menggunakan salah satu sisinya saja, sisi tepi ya pangkal lisan kita, mau yang kanan atau yang kiri. Yang kiri ini yang kiri nih, anak pakai yang kiri. Tergantung kita mudahnya yang mana. Kalau dua-duanya tuh susah ya.
Ya, ambo, ambo. Bisa saja ini ya. Ambo, 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 ambo. Seperti itu. Ya, tapi agak susah, lebih enak, lebih rileks ketika kita menggunakan salah satunya saja. Kemudian itu akan menjadi mereng-mereng, wallahu a'lam bishawab ya. Anda tidak tahu, mungkin saja itu dikarenakan memaksakan diri agar sisi tepi pangkal lisannya itu benar-benar menempel pada gerahamnya, ya, sehingga dia tidak dapatkan sehingga menjadi mereng. Jadi jadi mereng-mereng seperti itu ya. Nah, itu tidak benar yang demikian. Jadi cara melakukan huruf dhad itu biasa saja ya. Ambo, ambo. Bahkan dia ada rokhawanya, suara yang mengalir pada huruf dhad ketika dia sukun. Ambo, ambo. Perhatikan anak ya. Ambo. Jadi ujung lidah itu menempel pada makhraj huruf lam. Ambo. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang menceng-menceng, mereng gitu segala macam, wallahu a'lam bishawab. Yang kami dapatkan dari guru kami, ketika melakukan huruf dhad itu maka tidak ada perubahan ya di mulut ini, atau lagi sampai menceng atau sampai menggelembung, sampai menggelembung pipinya. Itu juga tidak benar ya. Kecuali kalau seandainya gembung alamiah kemudian suara yang dihasilkan itu benar, maka tidak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah suara yang dihasilkan itu tidak tepat, kemudian ada gelembung di pipinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup pertanyaannya? Taib, tidak ada. Anda lanjutkan pada cara wakaf pada Al-Fatihah. Kita lanjutkan sedikit. Karena kita tidak ada kelas lain ya. Nah, kecuali ini. Bahas sampai jam 12 pun nggak masalah ini. Anda siap aja. Antum siap enggak? Gitu. Baik. Nah, kita masuk cara wakaf pada Al-Fatihah. Iya, Ustaz. Nah, baik. Jadi perhatikan di halaman 28. Jadi cara wakaf pada Al-Fatihah ini ya, itu memiliki tiga cara wakaf ya. Yakni dengan arid disukun, ar-ram dan al-ishmam. Ya, al-ishmam. Maksudnya secara umum ya, secara umum dulu kita bahas. Jadi variasinya tuh ada variasinya dengan arid disukun. Arid disukun itu apa? Ketika huruf mad bertemu dengan huruf ya yang berharokat dibaca sukun karena wakaf, itu arid disukun. Pengertian arid disukun itu seperti itu. Ya. Mad yang bertemu dengan huruf yang berharokat dibaca sukun karena wakaf. Berarti kalau pada lafaz as-sufaha'u, itu kan ada hamzah di situ. Tapi kalau kita lihat di mushaf, di atas mad itu ada tanda alis menunjukkan mad mutasil. Nah, itu yang jadi pertanyaan, pada lafaz as-sufaha'u itu dibaca mad mutasilnya atau mad arid disukunnya. Nah, seperti itu kan? Karena itu mad arid disukun juga, as-sufaha'u itu mad yang bertemu dengan huruf berharokat dibaca sukun karena wakaf. Nah, gimana tadi? Ada engine of camera. Oh ya, tafadhol. Nah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau pada as-sufaha'u itu ada mad arid disukun dan mad mutasil. Tapi karena mad mutasil itu lebih kuat ya, derajat madnya, maka dia harus ditunaikan mad mutasilnya. Ya, berarti boleh baca 4 harokat ataupun dibaca dengan 6 harokat. Wallahu a'lam bishawab. Pada mad arid disukun. Karena mad arid disukun kan 6 harokat kan ya, 2, 4, 6. Duanya sudah gugur karena mad mutasilnya 4 dan 5. Seperti itu. Nanti kita bahas di aqwabus sababain.
Ya, tapi tidak dalam daurah ini insyaallah taala. Baik. Kemudian yang kedua ar-raum. Ar-raum yaitu membaca dengan sebagian harokat. Ya, dengan sedemikian menurunkan gampangannya itu menurunkan volume suara ya. Sehingga hanya terdengar oleh dirinya sendiri dan orang yang di dekatnya. Biasanya terjadi ar-raum ini ketika huruf itu berharokat kasroh. Ya, dia waqaf, tapi waqaf pada huruf yang berharokat baris bawah. Seperti itu. Ar-raum terjadi hanya pada huruf yang ia dibaca waqaf, ia berada pada baris bawah atau kasroh. Ya. Dan ar-raum ini tidak terjadi pada harokat dhammah maupun harokat fathah. Baik. Kemudian yang ketiga al-ishmam, yakni isyarat dengan memonyongkan bibir, ya, tanpa mengeluarkan suara dhammah sama sekali. Jadi isyarat saja, seperti halnya ishmam pada lafaz la ta'manna ala Yusuf pada surat Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. La ta'man. Jadi isyarat saja. Karena apa? Di situ sebenarnya tulisannya la ta'manuna. Nun, dhammah. Nun, fathah. Nuna. La ta'manuna. Kemudian dalam riwayat Hafs, Asim Tariq Syatibiyah, itu diismamkan. Ismam itu apa? Memberikan isyarat monyong, pertanda itu huruf dhammah di sana. Tapi tidak menyebutkan harokat dhammahnya. Bukan la ta'manuna, la ta'manuna. Tidak, tapi la ta'manna. Jadi sekedar memberikan isyarat saja. La ta'manna. Memberikan isyarat maunya. Itu namanya ismam. Baik. Sekarang kita coba latihan, perhatikan ya. Ini ilmu ya. Ya, pada halaman 28 ini ilmu. Cara wakaf pada surah Al-Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Itu terdapat 4 cara wakaf. Itu arid li sukun 2 harokat, arid li sukun 4 harokat, 6 harokat, dan ar-raum. Ya, ar-raum yang tadi ya, ar-raum. Jadi menurunkan volume suara. Nanti kita praktekkan. Baik. Yang 2 harokat seperti halnya ketika kita membaca arid li sukun 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harokat. 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Silakan dibaca mad adil isukun 2 harokat. Siapa mau coba? Coba akhuna Angga, tafadhol. Suaranya jelas Ustaz? 2 harokat. Mad adil isukun 2 harokat. Suara Anda jelas Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang pendek lagi dikit ya. Yang pendek kan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahih. Yang 4 harokat, arid li sukun 4 harokat. Sudah cukup. Akhuna Angga, barakallahu fiik. Yang lain. Coba Akhi Hasan Basri. Betul? Nah, Ustaz. Nah, arid li sukun 4 harokat. 4 harokat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih, barakallahu fiik. Nah, sekarang coba arid li sukun 6 harokat. Silakan Ustaz Mukhayyizil Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih, barakallahu fiik. Ya. Nah, sekarang
Yang rom, ini sebenarnya ada yang rom ya, perhatikan di sini, Anda jelaskan sedikit. Kalau yang rom ini dengan menurunkan sedikit volumenya. Jadi seperti ini cara baca romnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kan, kalau yang jelaskan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jelaskan ya. Nah, kalau ini volumenya diturunkan sedikit. Ya. Antum aja yang dengar ataukah orang yang di sebelah antum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Itu rom. Rom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paham ya? Siapa yang ingin coba? Coba Ustadz Rani Dasman. Tafadhol. Dengan raum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih jelas ya. Jangan mi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mi. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Ya. Ini kecil ya volumenya tuh. Jadi ibaratnya kalau kita setel suara tuh mi ini mi ini mi. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Nah, seperti itu. Coba diulang lagi. Ustaz Rani Dasman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti tinggal dilatih aja lah ya. Jadi volume suaranya itu kecil gitu ya. Antum yang dengar ataukah orang di sebelah antum yang dengar. Taib, siapa pengen coba lagi? Untuk yang barakallahu fik, Ustaz Rani Dasman. Silakan Ustaz, tafadhol. Dengan raum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih, seperti itu. Nah, mumtaz ya. Jadi kecil ya suaranya tuh, kecil suaranya. Coba silakan dicoba Ustaz Setia. Tafadhol. Dengan raum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih jelas ya. Iya. Diturunkan lagi volumenya, diturunkan lagi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih. Barakallahu fiik, mumtaz ya, seperti itu ya. Siapa yang mencoba? Ustaz Ari Wibowo. Fadhol. Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih, barakallahu fiik, mumtaz. Paham ya? Nah, baik. Kita sekarang lanjut ke lafaz kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada nah. Nah, khusus untuk waqaf pada harakat fathah, maka cara bacanya cuman hanya arid disukun 2, 4 dan 6 saja. Gampang ya. Tidak usah kita bahas, sudah pasti bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. 2, 4, 6 itu saja. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sama ya dengan yang tadi ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, itu yang romnya. Kita lanjut lewat. Kemudian yang selanjutnya Maliki Yaumiddin. Sama saja. Maliki Yaumiddin. 2, 4, 6. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, jadi jangan Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan jelas ya. Ini volumenya diturunkan. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Kemudian ini yang ini ya. Yang pada lafaz berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, perhatikan di sini. Cara membacanya itu ada 7 cara. 3 cara yang sudah kita ketahui tadi, man adi sukun 2, 4, 6. Kemudian araum. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bukan nu, tapi nu. Ya.
Siapa pengen coba arom pada lafaz ini? Silakan. Ya Ustaz. Nah, fadhal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni nasta'inu. Nu ya. Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nu. Kecil ya suaranya tuh, volumenya kecil. Taib. Nah, sekarang perhatikan di sini ada yang kelima 67 itu ismam. Ya, ismam 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Sebenarnya sama saja ya. Cuman di sini ismam itu hanya memberikan isyarat saja, ismam ya. Tapi 2 harokat, 4 dan 6. Bagaimana caranya? Ya seperti halnya ma'rif sukun, tapi ini cuman dia memberikan isyarat saja. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harokat, 4 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pada saat kita masuk ke gunahnya baru kita monyong. Jangan bebarangan. Jangan seperti ini yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung. Jangan. Tapi nasta'in. Pada saat baru monyong. Nasta'in. Seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu ya. Itu namanya ismam. Ismam 2 harokat, ismam 4 harokat, ismam 6 harokat. Taib. Silakan. Siapa mau coba ismam 2 harokat? Tafadhol. Coba. Ustaz Aribowo, silakan. Ismam 2 harokat. Ismam 2 harokat. 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahih, barakallahu fiik. Baik, siapa mau coba ismam 4 harokat? Ustaz Mukhayyizil Haq. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Isyarat saja ya. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi pada saat masuk ke guna baru monyong. Jangan berbarengan ya. Jangan nasta'in. Jangan bareng-bareng tapi nasta'in baru monyong. Sahih, barakallahu fiik. Baik, siapa mau coba? Ismam 6 harokat. Ustaz Sulistia. Ismam 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Nasta'in. Baru monyong. Gitu ya. Paham ya? Jadi rom dan ismam itu seperti itu. Jadi cara untuk melafalkan ismam ya, termasuk nanti di dalam surat Yusuf ya. La ta'manna ya. Kan tulisnya manuna. Jadi kita isyarat saja la ta'manna. Tapi nanti itu ada pembahasan lagi ya. Ada ketika gunahnya di awal atau di akhir atau pertengahan gunah. Karena di dalam membaca lafaz ini la ta'manna itu ada beberapa cara. Ada di tengah gunah. La ta'manna. Seperti itu. Ada di seluruh gunah. La ta'manna. Ada di awal gunah saja. La ta'manna.
Ada di akhir guna. La ta'manna. Nah, seperti itu ya. Macam-macam cara bacanya. Taib, untuk bacaan surat Yusuf. Taib, kita lanjut. Sedikit lagi. Ihdinas siratal mustaqima. Itu sama ya. Pokoknya setiap kali wakaf pada huruf yang berharokat fathah, maka dia cuma punya 3 cara baca saja. Arid li sukun 2, 4, dan 6. Percaya ya. Baik. Kemudian yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ada fathah. Berarti kalau fathah apa? Bacanya berapa? Cuma 3 saja ya. Arid li sukun 2, arid li sukun 4, arid li sukun 6 harokat. Taib. Walaupun kalau di dalam qiraat yang lain, dalam torik yang lain, torik Thaibatun Nasyr pada bacaan Imam Ya'qub, itu dibaca dengan memberikan hak ya di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ada nahnya gitu ya. Itu masuk dalam asyrah kubra. Taib. Kemudian ada catatan pada ayat terakhir ini afdhalnya dibaca dari awal. Ya, maksudnya satu kesatuan ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu menjadi satu ayat saja, ayat ke-7. Ya. Tapi jika tidak kuat napas, maka boleh berhenti di lafaz 'alaihim yang kedua dan memulai kembali atau ibtidak kembali di lafaz ghairi. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, al-isnadu minad din. Walaulal isnad laqala man sya'a masya. Jadi sanad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak ada sanad, ya maka orang akan sesukanya mengatakan apa saja yang ia inginkan. Ya man sya'a masya. Terserah. Akhirnya kalau tidak ada sanad Quran ini, akhirnya apa? Orang akan membaca Al-Quran itu seenak hatinya saja. Bayangkan, ada tajwid aja masih nggak karu-karuan orang baca. Ya, apalagi kalau seandainya tidak ada ilmu tajwid. Berarti satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda cara bacanya ya. Nah, maka dari itu fungsinya sanad ini adalah untuk menjaga lafaz ya daripada Al-Qur'an dan menjaga bagaimana cara membacanya. Seperti itu ya. Fungsi daripada kita mengambil sanad atau menyambungkan sanad kita kepada Rasulullah SAW, termasuk di dalam daurah ini. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Yang sudah cukup ya kita ya. Kita memang sengaja tambah sedikit. Semoga tidak bosan. Karena insya Allah besok kita mulai nanti praktek untuk qiraat ya. Mulai kita praktek besok insya Allah. Cara membaca untuk masing-masing qiraat. Silakan nanti disiapkan catatan. Karena nanti Ana akan ringkas ya. Seperti halnya di halaman 46. Itu kalau antum baca itu nanti pusing. Oh ini bacaan ini kayak gini-gini gimana? Nanti anak akan memberikan rumusnya. Bagaimana bacaan ini tinggal nanti terkumpul tinggal antum jamak saja nanti. Nanti anak akan ajarkan. Tapi jangan lupa ya, semua peserta anak harapkan besok hadir. Kalau tidak hadir ya rekaman saja seperti itu. Karena penting. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tanya Ustaz. Nah, adanya asrah kubra dengan asrah sugra itu apa tuh? Nah, taib. Jadi kalau untuk asyrah sughra, jadi asyrah sughra ini hanya dicukupkan, dibatasi dengan ad-durah mudiyah istilahnya itu ya. Nah, karena waktu kita memang terbatas untuk membahasnya itu. Jadi intinya kalau di dalam asyrah sughra ini adalah pembahasan untuk 10 qiraat. Ya. 7 qiraat, 10 qiraat hanya pada torik syatibiyah. Ya. Jadi asyrah sughra. Sedangkan kalau untuk asyrah kubra itu tidak hanya dengan torik syatibiyah saja, tapi pada seluruh toriknya. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Jazari itu memasukkannya ke dalam pembahasan beliau di dalam
kitab Thayyibatun Nashr, ya, Thayyibatun Nashr, ya, bahwasannya dia tidak hanya dalam satu torik saja, tapi torik yang banyak, ya, maka dikatakan kubro tadi. Kalau torik yang hanya satu torik itu dalam Abdur Amudiyah gitu ya, dalam kitab beliau juga. Kemudian beliau membahasnya kembali dalam Thayyibatun Nashr yang lebih daripada satu torik seperti itu, sehingga dikatakan kubro. Yang sugro yang kita baca Al-Fatihahnya nanti insyaallah ta'ala, ya besok ya insyaallah akan ajarkan bagaimana perbedaan asyroh sugro dan bacaan Al-Fatihah asyroh kubro. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Izin bertanya Ustaz. Nah, tafadhal. Nah. Bagaimana jika kita saat membaca surat Al-Fatihah ini wakofnya setiap ayat berbeda-beda Ustaz. Ini gimana kalau secara hukum bagaimana Ustaz? Wakof setiap ayat berbeda. Misalnya seperti apa berbeda-beda itu? Misalnya mungkin dari ayat 1 mungkin mat arid li sukunnya 2 harokat, terus yang selanjutnya 4 harokat. Oh, taib. Nah, ya, seperti itu. Jadi seperti ini ya. Di dalam kita menentukan kadar daripada mat, maka para ulama tajwid mengajarkan harus konsisten ya dari mulai awal sampai dengan akhir. Jadi ketika kita membaca di awal itu mat arid disukun itu dengan 2 harokat atau 4 harokat, maka seterusnya itu. Jangan kita di awal membaca mat arid disukun itu 6 harokat, kemudian seterusnya kita baca 4, kemudian kita baca 2. Misalnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 6, 2, dan 4. Atau dia baca 2, 4, 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, itu tidak benar ya demikian. Jadi tidak diperkenankan bagi seseorang yang mempelajari tajwid yang sudah paham itu membaca dengan cara seperti ini. Ya, membacanya tidak konsisten. Jadi menunaikan kadar mat itu harus konsisten. Dari awal kita menunaikannya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, seterusnya seperti itu. Karena nanti apa? Berhubungan dengan lafaz-lafaz seterusnya, selanjutnya. Ya. Karena tidak boleh, kadang-kadang kita berhenti di 6 harokat, kadang-kadang kita berhenti di 4. Bahkan ketika kita bertemu dengan hukum mat mutasil arid, maka disinilah fungsi mat arid disukun itu kita tunaikan. Ketika berhenti di pada mat mutasil arid, misalnya as-sufaha, kita bacanya 4 atau bacanya 6. Atau boleh baca 2. Baca 2 tidak boleh. Kenapa? Gugur mat arid sukunnya. Kenapa? Tingkatan daripada mat itu lebih tinggi mat mutasil dibanding mat arid disukun. Maka 2 harokat mat arid disukun itu sudah menyingkir dulu. Tidak boleh baca. Berarti tinggal 4 saja, 4 dan 6. 4 dan 6 ini kapan ditunaikan? Kapan boleh baca as-sufaha atau as-sufaha? Mana yang ditunaikan? Caranya kita mengetahui dari mana? Dari bacaan arid disukun di awal ketika kita baca. Oh, ternyata kita bacanya 4. Berarti pada lafaz as-sufaha kita boleh baca dengan 4. Itu ya. Itu supaya apa? Konsistensi di dalam menunaikan kadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz. Nah, silakan. Yang ar-raum tadi itu boleh dibaca ketika sholat atau hanya pas tilawah saja? Kalau misal pas sholat nanti yang nggak ada raumnya pakai yang mana? Ya, kalau kita dalam sholat itu kan nanti kan orang yang nggak paham kan seperti itu repot juga kita. Atau misalnya antum menunaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata orang subhanallah di belakang, subhanallah gitu ya. Padahal antum lagi monyong gitu kan. Ya untuk menghindar itu ya antum baca dengan biasa ya, arid li sukun sajalah, arid li sukun ya kalau dalam sholat ya.
Nah, kecuali nanti antum bisa, nanti mohon maaf para jamaah, nanti saya akan baca dengan untuk wakaf pada harakat domah dengan ismam. Wah, gaya sekali gitu ya. Dengan ismam. Nanti saya akan monyong-monyong gitu ya. Nanti antum nggak tahu ana monyong gitu ya. Nggak usah ya repot yang seperti itu. Ya, lebih baik bacaan disukun biasa saja. Ya, silakan tunaikan ketika kita tilawah. Udah situ aja ya. Untuk menghindari daripada fitnahnya gitu. Nanti bilang subhanallah, subhanallah di belakang. Padahal antum lagi monyong gitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Baik. Kalau pas tilawah, nanti yang pas nggak ada romnya pakai yang mana? Kalau pas tilawah gitu kan. Kalau yang nggak ada romnya, yang rom kan ya. untuk apa? Rom kan untuk kasroh dan domah ya. Yang fathah berarti boleh milih yang tiga itu. Nggak usah. Ya. Kalau yang fathah, kalau yang baris atas, ketika antum wakaf di baris atas, ya, maka antum hanya menunaikan arid li sukun saja. Itu saja. Ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, misalnya pada lafaz apa yang ada arid li sukunnya? Lihat Anda misalnya arid li sukunnya itu misalnya harokatnya apa seperti itu. Misalnya dhammah, oh berarti kalau arid li sukun dhammah, berarti boleh antum pakai ismam 2, 4 dan 6 harokat, dan juga dengan raumnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Besok ini ya, siap-siap besok ya. Kita baca Al-Fatihah dengan berbagai macam bacaan dari imam-imam qiraat. Nah, ini penting ini besok ya. Besok jangan lupa. Besok kita akan konsentrasikan di bacaan dari 10 qiraat ini ya. Baik. Dan nanti Anda akan jelaskan sedikit mengenai khilafnya. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Anda akhiri pas ya jam 10. Semoga bermanfaat. Lebih kurang Anda mohon maaf. Segala kebenaran mutlak min Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan khilafan dari Anda pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.